Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sebuah hari ini kita akan lanjut lagi pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kali ini dalam pembahasan sifat sholat. Sekarang apa yang diucapkan dalam 2 kali sujud, ya, bacaan ketika baina sajadatain, di antara 2 sujud, yaitu duduk antara 2 sujud. Hadisnya hadis 323 di buku terjemahan An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajadataini Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'ah illa Nasa'i wa lafdhu li Abi Dawuda was-sahahu al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW itu ketika di antara 2 sujud, berarti duduk antara 2 sujud, beliau membaca, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah berilah petunjuk kepadaku, ya Allah berilah kesehatan kepadaku, ya Allah berikanlah rizki kepadaku. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 4 kecuali Imam Nasa'i, dan lafaznya milik Abu Daud, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab As-Shalah tentang doa antara 2 sujud. Dikeluarkan juga oleh Tirmizi, oleh Ibnu Majah, dan juga oleh Al-Hakim. Hadis ini kata Al-Hakim sahih. Al-Hakim katakan hadza hadisun sahihul isnad wa lam yakhrujahu. Hadis ini adalah hadis yang sahih secara sanad namun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita lihat kosakata hadis. Tadi doa yang pertama, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Yang dimaksud dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, maksudnya as-satru wa taqtiyah, tutupilah dosa-dosaku. Secara lengkap, maghfirah dari Allah punya makna 1, meminta agar dosa ditutupi. Meminta agar dosa ditutupi. 2, meminta supaya dilindungi dari dosa lagi. Minta supaya dilindungi dari dosa lagi. Yang ketiga, meminta maaf dengan mengharap karunia dan rahmat Allah.
meminta maaf dengan mengharap karunia dan rahmat Allah. Jadi kalau kalimat Allahumma gfirli, 3 makna tadi ya. Minta supaya 1, dosa ditutupi, 2, supaya terlindungi lagi dari dosa. Yang ketiga, minta maaf dengan mengharapkan karunia dan rahmat Allah. Terus yang kedua di sini ada Allah warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Ingatnya di sini setelah meminta ampunan. Ampunan itu berarti dosa-dosa dibersihkan terus rahmat masuk. Berarti minta bersih dulu dosa, baru kemudian diisi. Ya, baru kemudian diisi. Jadi sama seperti kalimat-kalimat yang lainnya lagi kalau kita renungkan zikir-zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bersihkan dulu, baru kemudian diisi. Dosa minta dihapuskan dulu, baru kemudian rahmat itu masuk. Sama seperti gelas yang lagi kotor, sebelum diisi dengan air putih, apa yang dilakukan dulu? Cuci dulu. Nah, dicuci dulu, baru air itu masuk. Jadi ampunan dulu, baru rahmat. Minta ampunan dulu, dosa dibersihkan, baru masuk. Atau istilah dari Imam Ibnul Qayyim, at-takhliyah qabla tahliyah, yaitu membersihkan, baru kemudian mengisi, menghiasi. Terus wahdini ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Wahdini ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Artinya ya Allah berilah petunjuk kepadaku adalah minta hidayah. Minta hidayah. Minta hidayah di sini meliputi 2 hal. Meminta ditunjuki pada hidayah. Yang kedua, meminta istiqomah di atas hidayah. Saya ulang, meminta hidayah di sini ada 2. Yang pertama, meminta petunjuk. Petunjuk apa tadi? Dalam hidayah. Yang kedua, meminta supaya istiqomah dalam hidayah. Istiqomah di atas hidayah. Dua-duanya ini berlangsung nih. Dua-duanya itu diminta. Supaya petunjuk terus dapat, istiqomah itu terus ada. Nah, para ulama bagi hidayah itu lagi dibagi ada 2 macam. Yang pertama hidayatud dalalah, yang kedua hidayatut taufik.
Hidayah ada dua. Yang pertama hidayatud dalalah, hidayah petunjuk. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah petunjuk ini adalah hidayah ditunjuki pada hidayah petunjuk untuk mengetahui kebenaran. Hidayah yang kedua, hidayah taufik, itu hidayah untuk beramal dan beriman. Kalau kita itu ngaji thalabul ilmi, masuk hidayah pertama. Contohnya ngaji di sini. Setelah ngaji diamalkan. Jadi ngaji itu ingin cari hidayah dalalah. Dalalah hidayah petunjuk. Oh, ini tahu ini benar nih. Sudah diamalkan apa belum? Belum tentu. Malamnya ngaji, subuhnya telat. Bisa kan? Bisa. Sudah dapat hidayah belum? Sudah. Hidayah petunjuk. Wis ngaji. Namun subuhnya apa? Masih telat. Nah, untuk dia amalkan tadi, nah ini butuh hidayah taufik. Kalau hidayah dalalah yang pertama semua orang bisa ngajarkan. Namun kalau hidayah taufik hanya dari Allah. Kalau hidayah taufik hanya dari Allah. Ada suami sudah beritahu istri gini. Nah, dia sudah beritahu itu. Untuk jalankan, wah itu ide dari Allah itu. Hanya bisa lakukan sebab. Setelah itu pasrah pada Allah. Sama takmir atau penceramah, nasihati orang gitu, sama. Sudah diomongin macam-macam, lakukan ini, belum tentu bisa diamalkan. Itu tergantung hidayah taufik. Hidayah taufik itu hanya dari Allah saja. Maka kita minta wahdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Hidayah tadi ada dua tadi. Dia minta supaya nanti dapat petunjuk hidayah dalalah. Kemudian yang kedua supaya dapat hidayah taufik. Dua-duanya dia minta. Terus kalimat wa'afini. Kalau itu diartikan limpahkan kesehatan kepadaku. Yang dimaksudkan di sini adalah wa'afini, yaitu meminta al-afiyah, meminta kesehatan, keselamatan, supaya diangkat dari penyakit-penyakit. Ini doanya singkat nih, penyakit-penyakit nih apapun ini diminta di sini, diangkat. Namun penyakit itu ada dua macam. Al-marid, penyakit ada dua macam.
Penyakit ada dua macam, yaitu penyakit pada badan dan penyakit pada hati. Kalau penyakit pada hati ada dua, syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Dibandingkan antara penyakit badan dengan penyakit hati itu lebih banyak dan lebih rawan. Ada di sini syahwat, hawa nafsu yang jelek. Mata nggak bisa dijaga, lirik-lirik tetangga, istri orang dilirik, seorang ngelan toh. Terus kalau syubhat ini racun pemikiran atau pemikiran sesat. Racun pemikiran atau pemikiran sesat. Nah, kalau penyakit hati ini dua-duanya ini membahayakan seorang. Nah, untuk atasi syahwat mau berzina gitu. Nah, ini solusinya cuma sabar. Sabar. Solusinya untuk atasi syubhat, solusinya itu ilmu, ngaji, biar nggak kena pemikiran sesat. Kalau tadi syahwat apa solusinya? Sabar. Yang belum nikah, puasa, itu latih sabar itu. Mau lihat istri tetangga, sabar, lihat istrinya sendiri gitu. Nah itu wa'afini, ya Allah berikanlah aku kesehatan, keselamatan. Itu keselamatan dari penyakit tadi. Penyakit ada berapa macam? Dua. Penyakit apa? Badan dan penyakit hati. Yang biasanya kita pikir cuma badan saja. Flu, panas, ya. Biasanya pikirannya berat itu kalau punya penyakit badan, padahal hati itu lebih parah, lebih banyak. Ya, penyakit hati itu ada sombong, takabur, ujub, riya, hasad, ya macam-macam. Hasad ya dengki ya sami Pak. Iya. Mungkin kurang gaul aja yang belum kenal. Iya. Itu wafini ya. Jadi maknanya luas nih. Wafini itu pokoknya minta kesehatan, selamat saking penyakit. Jadi itu lagi minta sehat itu loh. Ini padahal kalimatnya cuma satu kata itu wa'afini. Namun kalau wong Arab memang dalam sekali. Ya, pilihan katanya itu dalam sekali. Terus warzukni. Tadi ada kalimat apa? Warzukni, yaitu meminta rizki. Pengertian rizki sekarang, pengertian rizki. Nah, rizki. Biar tahu rizki itu apa rizki. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Fauzan ini. Saya bacakan dulu. Rizki itu adalah nama umum di mana dengannya
Nama umum di mana dengannya agama seseorang bisa bagus dan badannya bisa tegak. Lihat ya. Berarti ada dua ya, rizki. Rizki itu ada yang membuat agamanya atau imannya itu jadi bagus. Terus rizki yang kedua apa? Badannya. Membuat badannya bisa tegak. Kalau rizki yang kedua, coba rinci. Apa yang buat badan bisa tegak? Bisa jalan itu apa? Makanan. Ya toh? Minuman. Sandang, pangan, papan, ya toh? Nah, itu masuk itu. Itu rizki. Pakaian, tempat tinggal, yang pokok-pokok ya. Pakaian terus tempat tinggal. Ini dunia semua nih. Nah. Urusan perut, urusan badan. Namun kalau yang kedua, yang pertama tadi, yang membaguskan agama, ya ini dengan ilmu dan amal soleh. Ilmu amal saleh. Itu rizki juga. Jadi kalau ngaji dapat ilmu itu termasuk rizki. Saya bisa sholat subuh juga termasuk rizki. Saya jaga sholat rawatib juga dapat rizki. Harta ya juga rizki, namun rizki yang kaitannya dengan menegakkan badan. Maka kalau minta rizki dua ini nih. Minta rizki dua ini. Rizki yang kaitannya dengan hatinya, dengan agamanya biar bagus. Yang kedua, rizki yang kaitannya dengan ya badannya itu bisa tegak, berarti dengan badan. Berarti hati dan badan. Namun kalau kita itu minta rizki, identiknya itu kita samakan terus. Rizki ya pokoknya duit, dan duit. Dia nggak nganggap rizki itu sehatnya. Ya. Kalau sehat masuk yang mana? Yang pertama apa? Kedua, sehat. Nah, badan. Kalau rizki yang kedua itu, wong kafir yo dapat, wong muslim yo dapat. Iya kan? Makan wong kafir dapat nggak? Dapat. Saya orang sholat dapat nggak? Dapat. Orang sebuan dapat makan? Dapat. Allah masih sayang dia itu. Makan yo dapat, yo minum yo dapat. Coba kalau pakai standar rizki itu, sholat apa enggak sholat coba? Wah, masjid kebak terus itu tiap hari. Kamu dapat rizki sholat sih. Wah, terus mangkat. Iya nak? Enggak sholat, enggak dikasih makan kamu. Wah, kalau Allah kasih kayak gitu, wah, itu masjid nggak tahu kayak bagaimana lagi itu orang ngantri itu. Kudu nih ngantri, mau ke masjid juga ngantri. Wah, aku sih biar bisa sarapan pagi. Wah. Yang kedua ini nggak ada kaitannya dengan yang pertama. Ini diberi, yang kedua ini badan bisa tegak, ya tak? Walaupun ada yang kafir. Kalau yang pertama cuma diberikan kepada orang beriman. Nah, maka situ bedanya. Catat. Kalau yang pertama ini untuk mukmin dan kafir. Kalau rizki yang pertama ini untuk mukmin saja.
ilmu, amal soleh, bertakwa. Itu bedanya di situ. Tapi kalau kita minta, ya Allah berikanlah aku rizki, nah itu kalau didalami dua ini diminta sekaligus. Dan kalau ini kita minta berarti jadi pembuka juga pintu rizki. Berarti ketika duduk antara dua sujud itu sudah jadi pembuka pintu rizki. Tanpa pakai pesugihan-pesugihan. Itu sudah ada itu dalam doa duduk antara dua sujud. Itu tanpa tunggu di kayu besar, nunggu nomor keluar, wangsit. Nanti ada ya dapat ilham itu dari pohon ini, kayu besar ini, wah tanpa pergi ke situ. Saya ngomong ini karena tadi malam itu ke Masjid Gede Mataram itu loh. Karena ada kayu besar situ kan. Wah itu orang sudah nunggu itu bar jam bakdo ngisa itu rame, angkringan buka. Ngapain di sini? Ternyata memang baru buka malam-malam lagi nunggu itu. Di pendoponya itu lagi nunggu untuk nomor keluar itu. Kayu besar itu ada sesajen-sesajennya di situ. Ya Allah di sini. Di dalamnya masjid besar. Wong ngaji. Di luarnya, wah nunggu nomor togel itu. Keluar. Kalau Warzukni tanpa pakai kayak gitu-gitu gak usah nunggu-nunggu, dia berdoa saja sudah itu rezeki itu datang. Allah kasih rezeki dua macam ini tanpa nunggu-nunggu kayak gitu. Syirik belum tentu juga dapat. Kalau dapat ya jadi istidraj. Maksiat entuk rezeki. Istidraj itu pelan-pelan dia itu diseret-seret sudah biar maksiat terus, maksiatnya jalan. Tapi diberi rezeki terus. Nah, jadi maksiatnya jalan, rizkinya yo lancar. Yang syirik yo jalan, rizkinya diberi terus. Apa bahasa jenengan apa? Maksiat jalan, namun rizki dapat terus. Apa bahasa Jawa nih? Hah? Nah, dilulu. Nah, itu tadi. Dia terus kasih rizki dapat nggak? Rizki dapat nggak? Dapat. Maksiatnya jalan terus. Orang sholat, orang ngaji, pesugihannya melu terus, ke kuburan, wah paling luar biasa dia. Kalau di Masjid Gede Mataram itu kan, sini lurus masjid, ke kiri itu ke makam itu, nah itu golek pesugihan di situ. Tempatnya cari apa? Apalagi benda pecah gue lah. Saya orang situ kok. Oh. Enggak amalannya dulu itu. Saya sudah tahu gitu. Tapi saya enggak ada gitu. Apalagi kalau si Cisuro di situ ya. Kota kecil gitu. Orang sombong-sombong tuh Pak, biasa. Sombong sih kira apa tadi. Berarti kita rinci tadi ya. Ada berapa permintaan tadi? Ikfirli 1, warhamni 2, wahdini 3, wa'afini 4, warzukni 5. Walaupun jenengan kalau baca doa ini ada macam-macam versi kan? Ada yang nggak sama dengan ini. Iya toh? Ada yang tambah warzuk, wajburni, warfa'ni, ada kan? Ada yang urutannya juga beda-beda. Karena lafaznya memang macam-macam. Lafaznya macam-macam. Kalau yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar ini, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Kalau jenengan mungkin ada yang Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini, ada. Ada yang minta 6, kalau di sini minta ada 5, ada yang minta sampai 7 gitu. Nah, berarti di saat duduk antara dua sujud kita boleh berdoa. Nah, sekarang kita catat kesimpulannya. Faedah pertama, dianjurkan membaca doa tadi dalam duduk antara dua sujud.
Dan ada yang paling singkat ya, yang paling singkat. Dalam hadis Hudzaifah disebutkan bacaan duduk antara dua sujud, Rabbikfirli, Rabbikfirli 2 kali. Jadi bisa dicatat. Faedah yang kedua, bacaan yang paling singkat pada saat duduk antara dua sujud adalah Rabbikfirli, Rabbikfirli. Nah kalau jenengan ajarkan TPA, kasih ini aja, biar dia nggak bingung. Ini kok bacaannya kok muter-muter toh Pak? Nah kalau biar nggak bingung sudah, wis Rabbikfirli, Rabbikfirli, wae sudah selesai. Nah di sini ada lagi faedah dari Syekh Abdullah Fauzan. Kalau ini tadi doa ma'sur. Doa ma'sur itu artinya doa yang pakai hadis, doa yang pakai dalil, yaitu tadi. Kata beliau di sini, wa in adhafa ilaihi doa abi su'alil jannah awin najah minan nar as-salaha qalbihi aw amalahu aw salahal muslimin wa ma asbah dzalik fala ba'sa bihi. Kalau mau ditambah, nah saat tadi ya sudah baca Rabbikfirli, Rabbikfirli. Kalau mau ditambah dengan doa meminta surga, jauh dari neraka, selamat dari neraka, baiknya hati, baiknya amal, baiknya kaum muslimin, boleh. Berarti nggak berhenti sampai Rabbikfirli, Rabbikfirli atau doa tadi yang ini Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, masih boleh nambah lagi. Berarti faedahnya lagi, setelah bacaan tadi boleh ditambah doa lain. Kemudian faedah berikutnya lagi, doa duduk antara dua sujud dibaca ketika sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Walaupun dalam riwayatnya itu dikaitkan dengan sholat malam sebenarnya. Namun para ulama itu simpulkan kalau doa ini bukan hanya untuk sholat malam yang sunnah, namun juga untuk sholat wajib. Maka wajib boleh pakai Rabbikfirli, Rabbikfirli atau Allahumma firli warhamni seterusnya. Boleh juga untuk sholat sunnah. Sholat wajib pakai ini, sholat sunnah juga pakai itu. Jadi intinya dari penjelasan tadi, doa ini lengkap meminta kebaikan dunia dan akhirat. Nah sekarang satu hadis lagi. Hadis 324. Wa an Malik ibn al-Huwairis an radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan rawahu al-Bukhari. Dari Malik bin Al-Huwairis, sesungguhnya ia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Apabila beliau dalam rakaat ganjil dari sholatnya, beliau tidak bangkit. Dalam rakaat ganjil ya, beliau tidak bangkit berdiri sebelum duduk dengan tegak. Ini lagi bicarakan ada istilah duduk istirahah. Ya namanya duduk apa? Istirahah. Atau jilsatul istirahat, duduk istirahat. Dicatat dulu berarti. Duduk istirahat atau duduk istirahat adalah duduk sebentar
Duduk sebentar untuk mendiamkan anggota tubuh bentuknya seperti duduk antara dua sujud. Bentuknya seperti duduk antara dua sujud. Namun tidak ada zikir dan doa. Namun tidak ada zikir dan doa. Nah, duduk istirahat ada di rokaat. Duduk istirahat ada di rokaat ganjil, mau ke rokaat genap. Atau di rokaat pertama atau rokaat ketiga mau ke rokaat berikutnya. Nah, lihat. Sekarang rokaat pertama, sujudnya 2 kali tetap ya. Nah, sudah sujud 2 kali. Nah, saya sudah sujud nih. Mau bangkit, Allahu Akbar kan? Dia duduk dulu. Allahu Akbar. Nah, berdiri. Sebentar aja. Sujud. Bisa dia sambil ucapkan Allahu Akbar juga. Sambil ucapkan Allahu Akbar ketika mau bangkit ini udah duduk baru naik gitu. Nanti dia duduk dulu. Allahu Akbar. Nah, tegak. Rakaat 1 ke rakaat 2 atau rakaat 3 ke rakaat 4. Sekali lagi, nama duduknya apa tadi? Duduk istirahat. Istirahat atau istirahat. Duduknya bagaimana? Sebentar. Jadi nggak lama-lama di situ. Duduknya seperti duduk antara 2 sujud. Nah, berarti iftirosh gini. Gini. Jadi duduk ya. Terus bangkit. Bukan duduk tawarruk, kakinya keluar. Namun duduknya iftirosh. Nah, sekarang hukumnya. Para ulama di sini beda pendapat. Saya sebutkan dulu pendapatnya baru saya kasih kesimpulan. Pendapat pertama di sini ini sunnah solat. Ini pendapat Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga didukung oleh Imam Nawawi, dipilih juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya. Pendapat kedua katakan ini bukan sunnah solat. Jadi ada yang nggak pakai duduk istirahat, dia langsung berarti. Kalau langsung bagaimana? Jadi pas sujud ya. Allahu Akbar. Nah, ini nggak duduk istirahat. Ya, langsung. Allahu Akbar gitu. Yang rata-rata jenengan pakai apa? Sebentar lah. Oh, sebentar. Tak kira langsung ke susu. Arak ngarit. Jadi wah cepat-cepat wae. Kalau pendapat yang kedua, ini tidak disunahkan. Jadi langsung dia itu berdiri, ya, dalam keadaan dia langsung berdiri. Ini pilihan pendapat dari Ibnul Mundhir, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan mereka itu paling semangat mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat yang paling tepat dicatat hukumnya. Hukum duduk istirahat adalah sunnah. Hukum duduk istirahat adalah sunnah. Dan boleh ditinggalkan sekali-kali. Dan boleh ditinggalkan sekali-kali.
Kalau punya kebutuhan lebih ditekankan lagi. Kalau punya kebutuhan lebih ditekankan lagi. Nah sekarang, bagaimana jika imam tidak duduk istirahat? Apakah makmum duduk istirahat? Jadi imamnya langsung Allahu Akbar langsung. Berarti makmum tahu ini kebiasaan imam situ duduk istirahat. Apakah makmum juga tidak duduk istirahat atau boleh duduk istirahat? Nah, ini permasalahan lagi nih. Kalau di sini diterangkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, kalau itu dianggap sunnah, kalau imamnya tidak duduk istirahat, maka dia juga tidak duduk istirahat. Dia mengikuti imam. Karena Nabi SAW mengatakan idza raka'a farka'u wa idza sajada fasajadu wa idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu rukuk maka makmum rukuklah, jika imam sujud maka makmum sujudlah, jika imam itu takbir makmum juga takbirlah. Makanya ketika imam itu misalnya lupa tasyahud awal, langsung dia berdiri ke rakaat ketiga, makmum ikut juga. Kata beliau di sini, kalau imam itu meninggalkan tasyahud awal, maka makmum gak boleh tasyahud awal. Karena ikuti siapa? Imam. Imamnya lupa, ya sudah dia berdiri. Tapi nanti tutup dengan sujud sahwi. Imamnya lupa, namun sudah berdiri tegak, Pak. Maka nggak boleh balik duduk. Karena kalau sudah berdiri tegak, itu sudah masuk rukun. Balik duduk tasyahud awal, itu masuk dalam sunnah ab'ad. Wajib lebih dipilih daripada balik kejar sunnah. Sudah masuk wajib. Ini saja kita ikuti imam. Wah, imamnya salah, saya duduk tasyahud awal, nggak boleh. Nah, ini kata alasan beliau seperti itu. Maka ketika itu dia tinggalkan tasyahud awal tadi. Maka sama seperti tadi. Kalau imam memang waktunya sempit sekali, nggak ada peluang duduk istirahat, ya maka ketika itu ya pokoknya ikuti imam. Dan Ibnu Taimiyah katakan al-aqwa anna mutabatil imam aula minat takhalluf li fi'li mustahab. Nah, kata beliau, yang lebih kuat itu adalah mengikuti imam itu lebih afdol daripada menyelisih imam, telat dari imam karena mengerjakan suatu yang sunnah. Artinya tadi kita kerjakan duduk istirahat itu suatu yang sunnah. Nah, ini menurut Syekh Abdullah Fauzan seperti itu. Namun yang saya tahu dari Imam Nawawi itu katakan duduk istirahat cuma sebentar saja. Dia coba gini kan, langsung duduk sebentar terus naik. Maka kalau dikatakan telat pun tidak. Sehingga kalau imam tidak duduk istirahat, makmum itu duduk istirahat tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada 2 hadis tadi. Saya bacakan sini pendapat Imam Nawawi coba tadi. Sini duduk istirahat tidak ada pada sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Jadi misalnya gini ya. Ini berdiri, imamnya sujud tilawah, Allahu Akbar. Kan bangkit lagi kan, berdiri lagi kan, lanjutkan surat ya. Maka ketika bangkit lagi lanjutkan surat, tidak duduk istirahat. Ini kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menasihatkan tentang masalah duduk istirahat ini. Sudah sepatasnya duduk istirahat ini dilakukan oleh setiap orang. Karena hadis yang membicarakan hal itu adalah hadis yang sahih dan tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya.
Tak usahlah peduli dengan orang-orang yang mudah-mudahan dalam meninggalkannya. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Imam Nawawi juga katakan seperti ini. Ketika bangkit ke rakaat kedua dilakukan bertumpu pada tangan. Bangkit ke rakaat kedua bertumpu pada tangan. Berarti tangan ini ya, pegang ya. Terus begitu pula ketika bangkit dari tasyahud awal. Hal ini dilakukan oleh orang yang kondisinya kuat maupun lemah. Begitu pula laki-laki maupun perempuan. Demikian pendapat dari Imam Syafi'i. Hal ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah berdasarkan hadis dari Malik bin Al-Huwairis. Nah, tadi yang kita bahas. Hadis Malik bin Al-Huwairis. Dan tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyelisihinya. Artinya Nabi sebutkan, berarti masih boleh duduk istirahat. Jika tangan jadi tumpuan, maka bagian dalam telapak tangan dan jari jemarinya yang berada di lantai. Jadi seperti itu untuk penjelasan duduk istirahah. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan silakan. Yeah. Adakah dalil lain doa di antara dua sujud selain yang tertulis di Bulughul Maram? Tadi ada Rabbik firli, bisa Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada dengan lafaz seperti ini lagi, ada yang pakai tambahan wajburni, ada yang tambahan warfa'ni. Oh ada. Di Bulughul Maram nggak semua. Di Bulughul Maram cuma nyuplik saja. Ini dipakai untuk duduk antara dua sujud. Dia nggak masukin hadis semuanya. Imam Ibnu Hajar nggak masukin hadis semuanya. Jadi dia cuma milih beberapa bacaan. Kayak kita kalau sudah bahas bacaan ketika sujud banyak sekali sampai 7 lafaz. Ada subhanazil jabaruti wal malakuti dan seterusnya gitu. Nah, ini tidak dimasukkan di sini. Padahal itu ada hadisnya juga. Jadi tidak semua bacaan yang dimasukkan Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ada lagi. Saya mau tanya ya tentang syirik tadi. Yang disampaikan Ustaz tadi kan sekitaran Masjid Mataram ya. Kenapa orang-orang itu sudah beragama Islam, sudah menjalankan, tapi masih melakukan syirik? Terbukti waktu orang pulang dari Kalimantan itu kan dikasih tahu juga, Pak D saya kan termasuk takmir situ dulu, tapi saya suruh mandi di Sendang Tegal Selira itu. Ternyata saya itu juga mandi, penyakit saya demam malaria sembuh. Apakah saya harus diruqyah karena saya pernah percaya dengan itu? Mohon enggak, sekarang ngaji saja, wes. Tapi Ustaz kan sering ngisi di sana, suka kasih. Nah, baru satu kali ngisi. Enggak tak ngomong nanti diusir malah. Oh ya, minggu depan libur nih, di sini ada hajatan soalnya. Nah, 1 September pas si Cisuro meneh. Iya dah. Besok 1 September si Cisuro dah. Si Cisuro. Awas kemana-mana kamu Pak, di rumah aja. Ada lagi? Ya, Maulana. Larangan jual beli dalam masjid. Didoakan bukan buat bisa kita buat bangkrut, bukan. Didoakan orang yang lihat. Misalnya jenengan dalam masjid ini lagi jualan. Orang yang lihat Nabi suruh, kamu lihat dia itu, bilang dia, mudah-mudahan kamu tidak dapat keberuntungan. Orang lain ngomong, belum tentu bangkrut juga, namun salah gitu. Terus minta pulsa, terus kirim dari dalam masjid, terus tapi ini Pak belum ada pembayaran, itu apa termasuk
Masuk. Iya. Pembayarannya ngutang berarti dia. Jual beli. Kamu jawab orderan saja termasuk di situ. Itu perantara jual beli, nggak boleh. Hah? Oh, nggak batal, wudunya nggak batal. Nggak batal. Namun didungak kelek. Apalagi belum nikah lagi. Sudah didongak kayak bangkrut tuh. Iya kan didongak kayak elek tuh. Belum nikah lagi, coba gimana? Ya, terus ada lagi? Ya. Saat kita fokus dalam ibadah, itu bagaimana cara kita agar segera dapat kembali menikmati saat sedang ibadah itu? Lagi futur, lagi nggak semangat. Bagaimana biar semangat lagi? Kunci utama, paksakan diri untuk ngaji lagi, hadiri majelis ilmu. Itu paling manjur itu daripada yang lainnya. Terus banyak doa pada Allah. Namun karena faktor lingkungan jadi semangat. Ya, sama dengan yang lainnya. Ini bukan pertanyaan satu ini aja. Coba kalau ini nggak ngaji-ngaji juga nggak datang majelis ilmu, gur malas, woi. Iya tak? Semamang, apalagi sekarang mikir pakan, mikir ini, akhirnya mikir dunia terus. Dua-duanya dipikir tak? Apa maksudnya? Mikir pakan yang mikir ngaji. Iya, kalau futur ya nanti dia mikir pakan terus orang ngaji. Jadi pakan ngurus, ngaji ngurus juga. Sapi ini orang mati. Ya. Ya bagus berarti. Yang penting orang lali ngaji gitu. Bacaan boleh. Gerakan sholat antara imam dan makmum. Ada gerakan yang imam itu baru mau bangkit, tapi makmumnya itu sudah ancang-ancang. Apakah itu termasuk mendahului? Bangkit saking sujud mau berdiri. Oh, mau rokok. Belum imamnya belum rukuk. Makmum ngene. Sudah ancang-ancang. Jadi makmumnya itu, imamnya itu baru mau ngene ta? Makmumnya wis dhisik. Sudah separuh. Oh, berarti dahului imam itu. Imamnya baru ancang-ancang, dia sudah separuh malahan. Iya tak? Imamnya baru Allahu Akbar. Dia malah nanti lebih duluan gitu kan? Belum sujud, tapi Belum rukuk. misalnya gitu kan, imamnya belum bergerak, makmumnya sudah begini. Terus? Tapi sujudnya bersamaan dengan? Oh, ini mau turun sujud. Ya mungkin dia kebiasaan. Ada yang memang kebiasaan kayak gitu ada. Ada yang karena tidak tahu. Sudah dikasih tahu itu Ngelan. Oh, berarti memang dia dari sononya itu kayak gitu. Nggak boleh. Ah, bisa jadi punya uzur. Mungkin orang rungu loh Pak ini. Dia mau ini diancang-ancang dulu. Mungkin beritahu saja, pokoknya imam sujud baru jenengan sujud gitu aja. Itu lebih aman dibandingkan dia barengan imam. satu lagi Ustaz, mengenai ilmu dan amal. Ada yang berpendapat bahwa saya itu lebih baik punya ilmu sedikit, saya amalkan. Ngaji itu nggak perlu terus-menerus, yang penting saya punya ilmu sedikit terus saya amalkan. Terus bagaimana tentang kami ini yang banyak ngaji, sebetulnya sudah banyak yang tahu, tapi pengamalannya belum seperti apa yang kita dapat. Itu bagaimana, apakah kita bisa atau enggak? Mendingan ngaji diperbanyak karena ngaji itu ibadah. Ngaji itu wis amalan. Kalau orang nggak ngaji, amalannya ya gitu-gitu saja. Kalau dia ngaji, hitung ngaji jenengan duduk itu sudah amal itu sudah amal.
Jadi bukan saya ngaji itu, saya cuma cari ilmu aja. Oh, cuma sekadar cari ilmu, hitungannya enggak. Ngaji dapat ilmu, Allah catat itu amalmu juga. Maksud saya kan, saya itu sudah tahu hal itu, tapi saya belum bisa mengamalkan itu. Apakah berbeda? Yang penting amalkan 2,5%-nya. Itu kata ulama itu kayak gitu. Jadi sebagian ulama itu katakan yang penting jenengan amalkan 2,5%. Ini ada 100 ilmu ya. 2,5%-nya cuma 2 saja, itu sudah bagus. Kalau di bawah 2,5% terlalu elek. Kalau ada 2,5%, alhamdulillah, berarti sudah ada yang diamalkan. Masa 2,5% saja nggak bisa? Syukur 5% gitu. Ya kan, paham kan? Sama seperti 2,5% kayak hitungan zakat, toh? Nah, itu maksudnya. Para ulama katakan kayak gitu. Minimal kamu amalkan 2,5%-nya. Berarti ada yang diamalkan. Betul? Nah. Tadi belum keluar, tadi betul itu. Bukan. Ini kata dari tadi belum keluar kalimat itu makanya. Katanya suruh diam. Enggak, kayak belum sarapan jadi betulnya belum keluar. Baik, minggu depan libur apa? Pak Monggo. Misalnya ada tetangga kita atau saudara dekat bahkan itu beragama lain. Kemudian kita mengucapkan dengan sini. Yang keduanya karena mungkin rumahnya jauh, tapi mau dimakam di kampung kami. Dari keluarga minta disemayamkan dulu di rumah kami misalnya, seperti itu boleh nggak? Setahu saya yang kedua itu cuma jadi didahulukan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu didahulukan gini. Ini ada non muslim. Selama ada yang non muslim bisa ngurus, mereka saja yang ngurus. Cuma untuk tempat bersemayam. Iya, ini sama. Non muslim, maka diurus non muslim. Muslim bisa ngurus ketika non muslim nggak ada yang ngurus. Maksudnya, jadi ada urutan. Misalnya rumah saya untuk semayam sejarah, tapi yang ngurus mereka yang non muslim. Sama juga. Jadi kalau selama bisa di tempat non muslim lebih bagus. Itu dari sisi pokoknya prosesi jenazah itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada sih non muslim meninggal, muslim yang keluarganya ini boleh ngurus nggak, misalnya mandikan gitu dan yang lain-lain. Nah, yang tepat kalau ada yang non muslim dulu. Juga tidak ada sama sekali, nah itu baru muslim turun. Cuma sedulur-sedulurnya saja. Yang lain enggak sah. Yang lain nggak usah. Nah, saya penting ngono ngopo. Serem banget. Terus yang pertama tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, secara arti kata apa coba? Segala itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Secara umum makna ini masih berlaku untuk non muslim juga. Ya, masih berlaku. Namun kalau didoakan tambah lagi didoakan rahmat nggak boleh. Doakan rahmat nggak boleh. Allahumma gfir lahu, nggak boleh untuk dia. Namun kalau baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu baru kalimat penghabaran. Yaitu segala sesuatu milik Allah dan kembali pada Allah. Ya sudah, berhenti di situ. Adapun Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu, itu bukan tempat untuk dia. Karena itu sudah doa. Kalau dia sudah meninggal dunia nggak boleh. Kalau masih hidup minta doa hidayah padanya boleh. Itu. Tadi terakhirnya. Untuk posisi tangan pada saat duduk di antara dua sujud dan pada saat rakyat mensentram atau renggang atau apa? Tangan. Gini. Ya, rapat tangannya. Nah, gitu. Rapat. Terus. Nanti makin kita kesini nanti akan lihat hadis-hadisnya lagi. Saat bagaimana kriteria kalau kita itu tertinggal satu rukuk? Jadi kan Tertinggal sak ruku'. Jadi kan ada beberapa imam itu yang ada yang berdiri tegak dulu baru mengucapkan sami Allahu liman hamidah.
Ada yang saat berdiri langsung mengucapkan satu. Harusnya saat berdiri langsung posisi mau pindah sami Allahu liman hamidah. Bila kita masuk shaf saat imam itu belum sempurna mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Didapati kalau imam masih rukuk baru ini, bukan ucapannya tadi, masih rukuknya. Masih rukuknya maka dapat satu rakaat. Kalau sudah imamnya sudah kelihatan bangkit gini, nah berarti sudah nggak rukuk. Sudah tertinggal. Sekarang saya sering jumpa itu kan ada yang imam gini, saya praktekkan ya Tat, boleh kan? Ini biasanya ada makmum itu kadang-kadang mau duluin sujud karena imamnya gini, mengucapkan Allahu Akbar itu sudah sampai sujud, Allahu Akbar itu sampai sujud. Biasanya imam itu kan yang sebenarnya mungkin nanti dinilai aja gitu loh. Mengucapkan Allahu Akbar atau mengucapkan Allahu Akbar itu pas sudah di situ. Sudah di sini baru Allah. Oh jangan, lagi mau turun. Nah, itu karena di kerjaan saya itu ada sampai dosen itu kadang-kadang mau duluin sujud karena apa? Imamnya itu bilang Allahu Akbar itu sudah sampai sujud gitu. Atau Pokoknya sikap makmum. Berdiri. Oh nggak bisa balik. Enggak, gini loh. Maksud saya dari sujud tadi biasanya kalau imam tuh kalau ustaz tuh Allah langsung gitu kan. Kalau ini enggak, berdiri begini baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah itu nggak tepat, itu namanya bukan takbir intikal nanti. Takbir intikal lagi berpindah. Ya ada kok. Sampai sekarang tuh masih. Ya nanti dibuat ya. Dikon ngaji bu. Ngaji ada ya bang. Ya, sudah kalau gitu. Maaf, saya tambahkan. Di antara dua sujud, ternyata bacaan kita kan tergonta-ganti, maksudnya kan ada 5 bacaan. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni. Itu berganti-ganti maksudnya, tapi tetap cukup. Masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Terima kasih. Kayak tadi dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, Rabbi firli dia tambah lagi dengan minta surga, jauhkan dari neraka, keselamatan gitu. Boleh. Tapi kalau kurang dari bacaan doa, Yang penting ada Rabbi firli. Rabbi firli satu kali sudah dianggap baca bacaan itu. 2 kali lebih afdal. Baik, itu saja. Setelah ini silakan sholat isyraq. Nanti kalau ada pengumuman daurah nanti berikut menyusul. Ya, ada undangan nanti tak kasih satu-satu. Kemudian untuk pekan depan sekali lagi libur. Nanti ahad berikutnya lagi ahad legi kajian di Masjid Al-Ikhlas Wonosari. Jadi diharapkan kalau mau ikut daurah nanti dari hari Kamis sore sampai hari Ahad siang jam 2 nanti ada undangannya. Ya, jadi dari Kamis sore pada asar sampai Ahad siang. Jadi nanti tablik akbar, setelah itu nanti ada kajian lagi baru penutupan. Baik, itu saja. Setelah ini silakan sholat isyraq, kita cukupkan. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.